dari Bank Mandiri ya. Nah, berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi nasihat ini berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Adrian Maulana. Namun yang berhubung yang bersangkutan sedang mengikuti rangkaian acara peresmian BUMN Gawat, terus sebentar terlebih dahulu ya. Iya, baik. Mari kita menunggu Pak Adrian untuk bisa bergabung, Bapak dan Ibu. Kita juga mau menginfokan kalau acara hari ini nanti di akhir acara akan ada souvenir khusus untuk semua yang bertahan sampai dengan akhir. Jadi pastikan stay tune sampai akhir acara. Kita akan bahas tentang dengan produk Mandiri, salah satunya itu Mandiri Sekuritas. Berarti terkait dengan investasi kira-kira gitu ya. Betul. Nah, bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dari teman-teman semua karena masih ada sebetulnya banyak banget hadiah-hadiah souvenir yang kita siapkan untuk Bapak Ibu juga rekan-rekan. Ya. Kemudian di tengah kita juga sudah hadir beberapa booth ya, baik itu dari Bank Mandiri, anak perusahaan, yaitu Mandiri Sekuritas, kemudian juga ada developer di belakang teman-teman sekalian ya. Dan juga ada dari Mandiri Utama Finance. Silahkan Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Adrian kembali ke lantai 4 bisa langsung mengunjungi ya booth yang ada di aula Generasi Supplier Indonesia ini gitu, ya. Dan untuk pembukaan kita pembangunan rencana dengan setoran awal 500.000 dalam waktu 2 tahun akan langsung mendapatkan voucher MAP senilai Rp100.000 gitu ya, atau pembukaan tabungan multi yang tadi sudah dijelaskan juga langsung stok tunai ya, nanti juga akan mendapatkan e-money karakter gitu ya. Oke. Kalau misalkan langsung dua-duanya apply, langsung double dapat dua-duanya boleh. Dan untuk dari Mandiri Sekuritas ya yang berhasil registrasi nanti juga akan ada hadiahnya gitu ya. Yuk silakan kunjungi booth kami. Sebelum ya, langsung ditanya saja produknya apa yang dibutuhkan, nanti akan dibantu oleh petugas di sana ya. Hari ini juga kita akan menghadirkan dari Mandiri ya, menghadirkan warteg ya, salah satu warteg. Iya, nanti di sesi terakhir akan ada pemaparan versi program Mandiri tematik warteg Karisma Bahari. Ya. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana caranya kita kredit di Bank Mandiri, tapi nanti dengan hasil yang produktif gitu ya. Warteg seru mas, bagus ya. Bersih-bersih gitu. Oh itu Mandiri ya? Yang pemulai usaha ya, bersih loh. bisa memanfaatkan program tematik dari Bank Mandiri. Iya, hari ini tuh kita khusus Mas Adit mengundang ada karyawan yang memang akan pensiun sampai 2030 ya. Betul, cocok banget. Jadi kalau misalkan mau buka bisnis, bisa banget dari sekarang supaya kalau misalkan nanti mungkin aduh masih rugi atau gimana gitu ya, kan masih ada gaji yang masuk setiap bulannya. Jadi bisa membantu Bapak dan Ibu semua untuk pas lulus dari S itu jadi juragan warteg. Amin, jadi juragan warteg, juragan kosan, tadi kan bisa bikin juga untuk bikin kos-kosan juga. Nah itu bisa banget dimulai dari sekarang. Intinya sih nanti kita di sini bantu rekan-rekan saudara desa punya perencanaan ke depan yang lebih baik. Betul banget, karena semua orang ini pusing ya Mas ya, kalau misalkan susah nggak ada ya. Karena mungkin kita selama ini nggak pernah kepikiran ya, kita setiap bulan ada penghasilan, kemudian for life. Tapi lupa akan pentingnya investasi. Betul banget, jadi potong terus tapi investnya enggak gitu ya. Bahaya banget tuh. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu juga teman-teman udah mulai sadar, harusnya ada kebiasaan keuangan yang berubah nih ya. Jangan tunggu bingung dulu. Ya. Mending dari sekarang udah mulai investasi, apalagi mulai bikin usaha bareng sama Bank Mandiri. Kemudian dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah kita Bapak Adrian Maulana, Eksekutif Vice President Bank Mandiri Sekuritas untuk menyampaikan materi terkait Mandiri Sekuritas. Mari Bapak Adrian kami persilakan. Berikan tepuk yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya buka, berkenan nggak untuk rapat ke depan? Rapat gimana? Biar lebih guyup lagi. Guyup. Tenang, nggak ada ujian loh. Biasanya yang seperti belakang itu yang malamnya nggak belajar
yang suka nyontek gitu. Izin ya teman-teman, boleh biar lebih seru lagi. Jadi gue sayangin di sini kok kosong. Biar pada melek mata-matanya. Apa boleh buat ya? Oke, kita mulai gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan Amin. semangat. Udah pada makan siang semua kelihatannya. Udah dong. Ini jam-jam yang krusial. Biasanya kalau jam-jam udah jam 2 ke atas itu banyak kan agak ngantuk gitu, suka lihat jam pengen cepat-cepat balik. Salam kenal, saya Adrian Maulana yang mungkin kalau yang seumuran saya atau generasi-generasi jelang 50-an tahun gitu tahunya saya adalah sebagai seorang public figure karena memang waktu saya kuliah di Trisakti tahun 97 saya juga sambil kerja sebagai seorang pemain sinetron selama hampir 20 tahun. Lalu kemudian saya punya acara televisi di Indonesia Morning Show Net TV tahun 2013 sampai 2016. Tapi karena kegemaran saya dulu waktu lagi zaman syuting adalah belajar di sela-sela waktu kosong nungguin jadwal syuting. Karena syuting itu sebenarnya nggak enak. Datang jam 8 pagi, take-nya kadang jam 1 siang. Jadi 5 jam itu formatting. Kalau orang yang ya nggak kuat-kuat iman mungkin udah stres juga gitu 5 jam bengong nggak jelas seperti itu paling ngapain. Nah saya memang dulu tuh suka belajar, yang saya suka baca memang akhirnya buku-buku terkait dengan keuangan, dengan investasi. Kenapa? Karena saya lihat apapun profesi kita, mau artis, mau pekerja kantoran, ibu rumah tangga, kita selalu berurusan dengan yang namanya uang. Masalahnya bicara mengenai uang dari zaman kita SD sampai lulus kuliah sekalipun gak ada sekolah atau kampus yang ngajarin orang-orangnya itu adalah untuk cari uang bagaimana, mengelola uang bagaimana, boro-boro bagaimana meningkatkan nilai aset yang misalnya sudah sekarang teman-teman miliki. Sedangkan kita tahu setiap di antara kita pasti punya kebutuhan, punya keinginan, apa-apa juga selalu makin mahal, makanya sering disebut dengan ada istilah inflasi. Dulu sekolah saya SMA puluhan ribu, anak saya sekarang SD kelas 4 2,5 juta. Dulu tahun 2004 saya beli Toyota Avanza harganya 114 juta. Sekarang Toyota Avanza harganya nggak ada yang lebih murah daripada 230-240 juta. Itu juga adalah tipe yang paling rendah. Yang di atasnya itu udah di atas 300-an. Itu inflasi. Ya. Lalu bagaimana nih teman-teman saya, teman-teman kita semua yang mungkin masih banyak yang gajinya UMR, kebutuhannya banyak, udah gajinya UMR, menikah, udah langsung punya tanggungan, anak yang langsung dua-duanya harus kerja, nggak ada yang jaga, tetap harus artinya dititipin, misalnya dengan babysitter, kos lagi, atau dititipin di daycare, kos lagi. Mereka jangan berusaha lebih tinggi, tapi gajinya bisa jauh lebih rendah daripada kita, ya kan? Semua akan mengalami masa-masa itu. Izinkan saya akhirnya kemudian memperdalam dunia keuangan dan investasi. Saya ambil lisensi dari dunia pasar modal Indonesia, baik menjadi broker dealer, jadi underwriter untuk ngurusin perusahaan yang ingin menjadi perusahaan publik, ya, supaya saham yang bisa dibeli oleh masyarakat. Terus kemudian saya juga punya license sebagai fund manager. Makanya 8 tahun lebih terakhir ini saya kemarin bekerja di perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris, namanya Schroders, yang usianya sudah lebih dari 2 abad. Karena dia sudah jadi perusahaan keuangan dan investasi sejak 1804, sekarang sudah generasi ketiga. Kantor pusatnya di London, dan kami adalah pengelola dana terbesar di Indonesia. Klien-kliennya tentu ya dana pensiun, ya BPJS, seperti kayak Telkom, dana pensiunnya, termasuk yang mungkin kalau teman-teman tahu ada produk namanya Reksadana. Itu adalah produk yang memang dikeluarkan oleh manajer investasi. Dan singkat kata, karena terpanggil ingin berkontribusi untuk negeri, karena kalau yang sebelumnya ya ujung-ujungnya kan saya memberikan kebaikan keuntungan untuk negara lain gitu ya. Saya kemudian dipinang oleh Mandiri dan sekarang saya bergabung tepat hari ini 1 bulan saya di Mandiri Sekuritas, dan saya menjabat sebagai Executive President untuk menghandle sebenarnya nasabah-nasabah high net worth, ya, nasabah-nasabah premium. Oke, singkat aja langsung aja kita mulai.
saya akan berangkat dulu ya dari tadi ya mengenai perencanaan keuangan. Kenapa saya bilang perencanaan keuangan itu penting? Karena banyak orang yang tidak pernah punya instrumen investasi yang benar karena dia nggak bisa mengatur keuangannya. Karena selalu mengatasnamakan, aduh Mas Adrian, gaji saya mau udah habis, boro-boro menabung, apa boro-boro investasi. Buat saya tabung aja nggak cukup. Itu pun saya bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Saya ngambil utang. Utang bank saya udah mentok, udah nggak bisa. Akhirnya apa? Saya ambil pinjol. Udah ambil pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3. Ada teman saya yang akhirnya dari pinjaman 1 ke pinjaman lainnya dia ambil baru untuk nutupin yang sebelumnya. Terus seperti itu bergulung. Hati-hati ya mengenai pinjol, karena itu udah banyak banget menelan korban. Pinjol itu ada dua, ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau teman-teman terpaksa karena mungkin ya satu lain hal, teman-teman jangan sampai ambil yang ilegal, karena pertama udah jelas dia akan mengenakan bunga atau interest yang benar-benar sangat-sangat tinggi, bahkan bisa hampir 0,5% per hari atau 1% per hari, itu luar biasa, alias lebih dari 10% per bulan. Nah kalau kita KPR lewat bank aja mandiri bisa cuma 8, 9, 10% per tahunnya. Ini bisa per bulan, ya, jadi rentenir banget. Nah, kedua, kalau sampai terjadi apa-apa, kalau lewat yang ilegal, nanti penanganannya pasti juga dengan cara-cara yang Ilegal. tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun secara kemanusiaan. Oke, tadi saya sudah mention mengenai kebutuhan dan keinginan. Sekarang tadi bicara mengenai pendidikan. Saya yakin semua di antara kita, orang tua, pasti kita selalu berpikir yang terbaik buat anak kita. Saya dulu lulusan S1, pengen anak saya minimal semuanya S2. Kalau bisa nanti mungkin S3 kalau dia tertarik misalnya mau pengen menjadi dosen gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita lihat ya seperti ini. Kalau kita bicara sekarang, saya punya anak umur 10 tahun. Ya, nanti saya pensiun 8 tahun lagi, anak saya belum usia mandiri, baru mau masuk kuliah, tapi bapaknya udah pensiun. Ya, saya sesehat-sehat apapun, 8 tahun lagi saya udah bakal pensiun kalau saya bisa kerja dikasih umur. Tapi anak saya baru 18. Setidaknya si Feza sampai dia usia mandiri, lulus S2, berarti usia sampai 23. Sudah menjadi sebuah kewajaran saya sebagai orang tua ya untuk membantu menyiapkan pendidikannya setinggi mungkin. Tapi masalahnya kenyataannya ya ini, kalau kita bicara S1 aja, yang swasta lah, saya nggak ngomong untuk masuk jurusan kedokteran. Kalau bukan lewat jalur yang kalau dulu namanya UMPTN, sekarang apa istilahnya saya? Itu bisa 500 juta, 600 juta untuk masuk kedokteran UI, untuk selesai dia 4 tahun belum termasuk koas segala macam, udah pasti di atas 1,5 miliar. Orang bilang, wah gila ya, mahal banget ya untuk masuk jurusan kedokteran. Apa lebih baik nggak usah kuliah aja, lebih baik habis SMA nikah aja gitu ya. Syukur ketemu anaknya mau merak gitu ya Mbak ya. Nah kalau kita tadi bicara pendidikan itu seperti itu. Belum lagi kita sekarang semua adalah dimasuk dalam kategori yang namanya generasi sandwich, yang tidak hanya sekedar menanggung kehidupan anak-anak kita, tapi melainkan juga orang tua kita. Karena masih banyak orang tua kita, mohon maaf mungkin tidak semuanya, yang pada saat dia dulu menghasilkan, dia lupa juga menyisihkan. Apakah dalam bentuk aset yang berupa fisik, ataukah juga dalam berupa tunai. Sehingga pada saat dia sudah pensiun, dia merasa, oh anak saya dong punya kewajiban untuk kemudian menghidupi saya. Dulu kan saya yang timang-timang, dulu saya yang sekolahin. Sekarang dia udah jadi orang, dia hidupin saya lah. Budaya seperti itu, ya memang masih kental di negara kita. Tapi sadar nggak sih, banyak di antara kita yang untuk memenuhi kebutuhan hari-hari aja berat. Teman saya yang udah di atas 40-an, dia bahkan cerita, Li, lo nggak seberuntung lo. Terus terang, anak gua sekolahnya masih dibantu sama kakek neneknya uangnya. Karena penghasilan teman saya ada yang mungkin baru 8 juta, 10 juta, padahal udah seumuran ya karena apapun lah segala macam tantangan dalam kehidupannya dia. Tapi tadi anaknya udah 2, dia masih cicilan mobil, ada cicilan rumah, belum beres-beres juga, orang tuanya masih ada. Tapi dia bingung, akhirnya gimana? Selalu defisit setiap bulan. Tadi saya bicara mengenai financial plan. Apa sih sebenarnya? Ya, sederhananya itu hanyalah sebuah proses. Karena setiap orang pasti punya tujuan-tujuan hidup, tapi harus kita capai dengan cara-cara yang tepat dan benar. Ya,
Karena masalahnya banyak orang tuh menjalankan kehidupan, ya katanya ikutin aja lah seperti kayak air yang mengalir. Ya, saya rasa orang yang bijak itu adalah orang yang berencana tapi juga bertindak. Kalau orang itu melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tindakannya bisa jadi asal-asalan. Begitu sebaliknya, orang rajin membuat perencanaan tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Rajin ikut seminar, rajin baca buku, udah ikut pelatihannya Mas Adrian, tapi kemudian besok nggak ambil tindakan apa-apa, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak akan mengubah kemana-mana nasib atau kehidupan kita terkait dengan keuangan. Nah, saya akhirnya tertarik untuk kemudian memperdalam dunia keuangan ini. Ternyata akar permasalahannya adalah dari financial check up dulu. Semua di antara kita coba sekarang ngomong sama diri kita sendiri. Kita ini saat ini sedang punya kesehatan terkait keuangan atau sebenarnya dalam keadaan yang sakit. Yang pertama, diagnosa sederhananya, saya punya utang nggak? Ya. Di Islam aja utang boleh, yang nggak boleh nggak mau bayar utang. Iya, dosa. Ya benar kan? Betul. Sadari, utangnya utang apa? Utang konsumtif kah? Atau utang produktif kah? Utang konsumtif ya, beli TV, maunya nyicil, mesin cuci, nyicil, beli sepatu, nyicil, apa-apa bayarnya pakai pay later. Mau, ya kayak gitulah seperti itu. Kalau beli rumah, ya insya Allah masih jadi produktif, apalagi rumahnya menghasilkan. Beli rumah, dicicil, tapi kemudian disewa-sewakan, nah itu cakep. Artinya pinter, pakai other people money, lewat bank, atau apa, nanti dari bayar uang kos, dari bayar apartemennya, bisa dipakai untuk bayar cicilannya. Udah nggak apa-apa, saya nggak tinggalin di situ, tapi 10 tahun itu jadi aset saya. Contoh seperti itu, maka disebut utang produktif. Oke, kalau punya utang konsumtif, saran dari saya itu yang harus cepat-cepat dibereskan. Kenapa? Karena umumnya utang konsumtif itu yang mengenakan interest atau bunga paling tinggi. Kalau dulu yang terkenal kartu kredit, sekarang agak masih mending. Kenapa? Kalau dulu, saya masih ingat banget zaman 15-20 tahun lalu, bunga kartu kredit itu 3,5% per bulan, alias 42% per tahun. Kalau sekarang udah di-cap oleh Bank Indonesia, hanya boleh 1,75% alias 21% per tahun. Oke. Nah, kalau KPR nanti saya bilang masih belasan persen. Ya. Jadi kita harus smart juga melihat itu. Yang kedua, nah kenapa banyak orang nggak bisa nabung, nggak bisa berinvestasi? Karena hidupnya itu lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Belum lagi sekarang udah zamannya medsos, Instagram, ya, YouTube. Orang suka melihat, wah artis ataupun siapa flexing pakai mobil mewah, pelesirannya ke luar negeri, ke tempat-tempat yang wah pokoknya rasanya nggak mungkin saya bisa capai. Tapi kemudian akhirnya dengan fasilitas tadi bisa nyicil, bisa ini dengan segala kemudahan kita paksa-paksakan diri. Padahal kita masih punya banyak kebutuhan yang lebih penting. Anak sekolah aja belum dipikirin sampai nanti selesai. Terus kemudian berspekulasi, mengatasnamakan sayang keluarga, nggak apa-apalah sekarang jalan-jalan aja, lihat aja nanti besok. Kan rezeki udah diatur. Ini yang membedakan kenapa manusia diberikan akal ketimbang hewan, tumbuhan. Karena kita harus gunakan, kita berpikir mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang prioritas, atau bahkan yang harus benar-benar kita nggak perlu lakukan sama sekali. Yang ketiga, teman-teman harus punya dulu namanya dana darurat. Dana darurat ini yang kita taruh di tabungan, yang kita taruh misalnya di deposito, kita taruh di dalam bentuk produk misalnya reksadana pasar uang, produk investasi yang hari ini kita jual, uangnya langsung masuk ke dalam rekening kita. Itu menarik banget. Yang imbal hasilnya jelas lebih tinggi kalau daripada teman-teman sekedar taruh di tabungan, termasuk juga deposito. Likuiditas itu juga penting. Kenapa? Pada saat teman-teman melihat ada sebuah peluang, teman-teman bisa langsung ambil action. Tapi teman-teman punya aset yang bentuknya fisik, contoh tanah, rumah, wah miliaran nih katanya, tapi coba besok lusa, minggu depan, bulan depan saya mau jual, nggak laku. Saya punya, waktu itu juga sempat saya investasi properti, bangun rumah segala macam. Suatu ketika keadaan lagi nggak begitu bagus, 1,5 tahun saya mau jual rumah, nggak laku. Awalnya saya bangun rumah, ya kan beli tanah, bangun, modal 600, saya pikir mau jual bangsa, misalnya 350-an nih, 800 gitu, nggak laku. Akhirnya mentok-mentok lakunya 660 juta, oke sih 10%, tapi waktunya 1,5 tahun. Jadi saya kalah dengan waktu.
Sebenarnya jadinya nggak untung seperti itu. Nah itu kan karena ada faktor tadi inflasi setiap tahun harga rumah bisa naik berapa 10%, 20%, contoh seperti itu. Jadi banyak hal. Yang berikutnya adalah teman-teman pasti kalau di sini mungkin kita skip nomor 4 karena udah bekerja di perusahaan yang mengcover seluruh karyawannya dengan proteksi yang baik. Yang terakhir tapi nih, nah ini adalah investasi. Saya nggak yakin surveyor mungkin disediakan ada namanya BPLK, dana pensiun lembaga keuangan ada? Ada? Nggak ada. Ya, semua perusahaan ada. Dulu saya kerja di perusahaan asing, saya di cover. Jadi 8 tahun, begitu saya mulai kerja, on top of my salary, perusahaan itu akan tambahkan lagi 7% dari total gaji saya untuk disiapkan dana pensiun. Yang dimana nanti pada saat saya pensiun atau saya resign, saya bisa ambil uangnya. Dimana uangnya itu tidak ditaruh dalam tabungan, tapi uangnya itu ditaruh dalam instrumen investasi. Mirip lah seperti JHT teman-teman. Tapi kan JHT cuma berapa sih? 5,7. Perusahaan bayar 3,7, teman-teman dipotong gajinya 2% untuk masuk ke sana. Ya, terus taruhnya kemana? Kalau teman-teman gajinya 100 juta, dapat JHT 3%, 5% dapat 5 juta. 5 juta kali 12 pun juga 60 juta. Ya, kerja 20 tahun, ya teman-teman baru dapat 1,2 miliar. Udah kerja puluhan tahun di sini, nggak bisa kebeli rumah juga. Karena harga rumah paling kecil di Bintaro Jaya, harganya 1,35 miliar. Jadi kita bicara 20 tahun dari sekarang. Nggak bisa kebeli rumah juga, padahal saya udah kerja puluhan tahun di perusahaan ini. Ini adalah realita, teman-teman. Oke, saya skip aja, cepat ya teman-teman. Nah ini, mengenai pengelolaan keuangan, silakan. Saya sih pilihnya yang sebelah kanan. Setiap saya punya penghasilan, baik dari dulu honor, baik sekarang adalah sebagai orang karyawan, gajian, saya selalu sisihkan terlebih dahulu adalah untuk berbagi. Itu saya sisihkan 10%. Orang bilang, oh banyak banget, kan kalau di Islam kan cukup 2,5%. Teman saya yang Nasrani 10%, ada perpuluhan. Teman saya yang Hindu, Mas Adelan, ada namanya berdharma. Semua keyakinan mengajarkan umatnya untuk berbagi. Memang itu baik adanya. Tapi 2,5% kan itu kewajiban. Ya kan namanya wajib, ya dijalankan. Ya nggak keren gitu. Ya harus ada sedekahnya, harus ada infaknya. Makanya saya bilang, ya cobalah mungkin dari 5%, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Anggaplah 10%. Kita masih punya 90% kok. Nah, kedua, kalau kita artinya punya cicilan, jangan lebih dari 30%. Kenapa ya? Kan hidup kita kan jangan cuma habis cuma bayar cicilan aja. Jadi contoh, misal gaji teman-teman 10 juta, jangan sampai punya total cicilan baik produktif maupun yang konsumtif lebih dari 3 atau 3,5 juta. Jadi kalau gaji teman-teman 10 juta tapi punya utang bayar rumah, kontrakan atau apapun semuanya 7 juta, itu artinya sudah kategori tidak sehat. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus kurangin rasionya dengan cara kalau punya aset lain jual asetnya untuk menuruni rasio utangnya. Atau kedua, cari pendapatan tambahan. Nggak usah gengsi. Walaupun saya kerja di sini, tapi memang tahu kebutuhan kita banyak. Ya Sabtu Minggu cari side job. Yang jago bahasa Inggris mungkin ngajar. Yang jago golf mungkin ambil sertifikasi jadi pro, ngajar untuk di driving range. Ada yang punya hobi fotografi, jangan cuma beli lensa puluhan juta, ratusan juta. Tanamkan diri misalnya sebagai seorang fotografer. Aduh, tapi kan di luar sana udah banyak mas fotografer. Apakah lebih banyak coffee shop di luar sana? Berapa banyak coffee shop setiap hari yang selalu tumbuh? Itu kalau konsep yakin bahwa rezeki sudah ada yang atur demikian, tapi bukan berarti kita kemudian hanya berdiam diri 1000 bahasa padahal kita tahu kita sedang dan di depan sana kita akan pasti menghadapi tantangan kehidupan yang pasti adalah musuh bubuyutan yang saya bilang adalah apa? Inflasi, kenaikan harga-harga. Dulu parkir 2000, sekarang kita parkir pinggir jalan 2000 di daerah sekitar sini dibaret mobil kita. Sekarang kalau SCBD kalau malam minggu di atas jam 10 teman-teman parkir belum ada 1 jam itu bayar 50.000 dulu per jamnya. Udah kayak begitu, ya. Oke. Next. Ini tadi ya hanya sekedar tambahan bahwa hidup kita penuh dengan resiko. Ini juga grafik saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Saya cuma mau gambarkan bahwa kenaikan harga-harga yang disebut inflasi sampai 3,5-4% itu tidak merata. Itu inflasi ekonomi. Tadi saya bilang bicara pendidikan itu naiknya 13% datanya setiap tahun. Kesehatan juga sama, belasan persen per tahun. Sekarang kamar rumah sakit nggak ada yang di bawah 1 juta, ya mungkin itu kelas 4 kan ya. Kelas 1 rata-rata udah 1,3,
Ya, kalau VIP paling murah 1,8. Itu paling juga di rumahnya rumah sakit kayak Mitra Keluarga, kayak Siloam. Kalau udah rumah sakit Pondok Indah nggak kurang dari 2,4 juta. Contoh seperti itu. Walaupun ada juga orang yang pengen ditraktir VIP atau kelas 1, tapi di rumah sakit gitu kan, nggak mau. Tapi realita. Nah ini teman-teman, semakin menarik. Waktu 17 tahun lalu, saya umur 30 tahun, saya cukup hidup dengan 10 juta rupiah. 17 tahun lalu anak saya baru 1, istri juga tetap 1 sampai sekarang. Gak berani nambah, walaupun boleh Pak, ya kan? Walaupun boleh ya. Ibu-ibu langsung ada nih, unfollow lagi ya. Wah, ini berhubung yang ini. Nah, saya ngomong apa adanya. Dulu cukup 10 juta, lalu kemudian saya menghitung dengan inflasi atau kenaikan harga-harga yang 5%, saya pengen tahu nanti pengeluaran saya pada saat saya pensiun usia 55, which is adalah 25 tahun kemudian, berapa sih? Saya masukkan dalam kalkulator finansial, ternyata setara dengan 33,8 juta. Saya genapkan lah jadi 35 juta. 35 juta kali 12 bulan adalah 420 juta. Itu adalah pengeluaran Adrian Maulana dulu ya, istrinya 1, anaknya 1 di usia 30. Lalu kemudian, oh ternyata Allah menjawab doa saya pengen bisa hidup setidaknya sampai 75 tahun. Saya tadi bilang saya harus bertahan hidup 20 tahun, tapi udah punya penghasilan lagi. Ternyata dihitung sederhananya aja, 35 kali 12, 420 kali 20 tahun, itu keluar angka 8,4 miliar. Jadi, kalau saya hanya menjadi orang yang sederhana biasa, naik turun transportasi publik, ya, saya harus punya nanti uang tunai cash pada saat saya pensiun adalah 8 miliar. Karena pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan pada saat saya umur 30 sampai umur 55 untuk menjamin saya punya uang tunai 8 miliar? Tidak mungkin dengan cara menabung. Karena artinya yang harus saya tabung itu jumlahnya udah bisa pasti belasan atau puluhan juta. Nah gajinya dia umur 30 belum nyampe segitu. Tapi ternyata hal itu bisa dicapai dengan berinvestasi. Karena kita lihat di slide berikutnya teman-teman, dengan uang 6 juta rupiah, uang itu setiap bulan saya tempatkan ke dalam instrumen investasi yang 1 tahunnya bisa memberikan imbal hasil setidaknya 10% saja. Teman-teman akan bisa pensiun mencapai uang sampai tadi saya katakan 8 miliar rupiah. Pertanyaannya, emang ada Om Adrian? Deposito rata-ratanya cuma 3%, belum terpotong pajak 20%, cuma dapat mungkin 2% setahun. Teman-teman pernah tahu ada instrumen ORI? Iya mas, itu kan cuma 5%, masih belum dapat juga. Oh iya, ada sukuk surat berharga syariah negara yang sekarang lagi tawaran juga di Mandiri lewat Livin 6,25%, 3 tahun. Ya, 6,45 kalau teman ambil yang 5 tahun, pajaknya lebih ekonomis 10%, tapi itu juga cuma 5,8%. Aman sih, dijamin oleh undang-undang, tapi kan nggak bisa kayak Om Adrian itu 10%. That's why makanya teman-teman harus meningkatkan profil resiko teman-teman untuk mencoba berinvestasi di instrumen yang lebih agresif dan memang jelas terbukti memberikan kebaikan bagi para investornya. Kemana? Nggak lain dan nggak bukan hanya ada dalam instrumen saham. Ya, kita akan ke sana. Sebagai contoh, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kan gabungan dulu dari 4 bank, ya, yang masuk dalam BPPN. Ada Bank Exim, ada Bank Bumidaya, terus ya, intinya bergabung dan kemudian IPO di tahun 2003. Itu tahun 2003 saham Bank Mandiri itu hanya 675 perak Pak, 675 rupiah per hari ini. Kemarin lah ya, kalau dia nggak stop split itu harganya menjadi 28.000 per lembar, alias kenaikannya 34-35 kali lipat. Jadi istri orang punya 100 juta, dia diamin aja, hari ini dia punya 3,4 miliar. Orang yang punya 1 dia taruh di sini sekarang udah uangnya puluhan miliar. Dia udah nggak usah ngapa-ngapain, hidup aja dari dividennya. Dia bisa hidup aja, sebagiannya dia taruh tetap dalam dividen, sebagiannya dia taruh misalnya dalam bentuk sukuk tabungan yang tiap bulan dia akan dapat imbal hasil
contoh seperti itu kan menarik banget bagi salah satu contoh ya. Ini misalnya Bank Mandiri. Next, kalau yang misalnya kerasa, aduh Mas Adrian kan lama, itu 2003 kan ngomong 20-an tahun Mas Adrian. Ya udah nih, saya udah ambilkan datanya. Mandiri dari awal tahun Januari sampai kemarin naiknya 18%. Teman-teman, deposito sampai kapan? 6 tahun, 7 tahun uang teman-teman nggak akan nyampe juga 18%. Kita lihat, 1 tahun berapa? 1 tahun nyaris 23%. Dalam 5 tahun dapatnya 100%. Uang teman-teman 100 langsung jadi 100 juta. Contoh sangat sederhana, ini saya ambilkan langsung datanya dan ini realita. Ini bukan perusahaan yang jelas, perusahaan bonafit milik negara kita yang punya aset tadi sangat besar, lebih dari 2.200 triliun. Next, sekarang kita bicara jenis-jenis investasi. Tadi hanya salah satu contoh adalah saham. Tapi kenapa sih Mas Adrian saya nggak nabung aja? Kan dulu katanya bimbing bank, yuk kita ke bank bimbing yuk kita nabung. Teman-teman, itu zaman dulu. Bank itu nggak sekedar hanya tempat untuk kita menabung. Bank itu udah menjadi one stop financial services, tempat di mana teman-teman bisa sekedar menabung, deposito, teman-teman bisa ambil KPR, teman-teman bisa ambil kredit multiguna, teman-teman bisa berinvestasi. Berinvestasinya juga beragam, bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa beli instrumen pendapatan tetap, baik itu yang tadi pemerintah punya, seperti yang namanya ORI, seperti yang namanya FR, ya, bisa seperti yang namanya sukuk, ada sukuk tabungan, ada sukuk retail, ya, ada PSB PBS project based sukuk, ya, contoh banyak sekali. Sayang, artinya teman-teman nggak benar-benar memanfaatkan semuanya itu. Next. Oke, ini hati-hati karena kalau bicara investasi banyak di luar sana investasi bodong. Jangan silau dengan yang namanya imbal hasil. Jangan silau dengan melihat namanya koperasi PT CV, hati-hati. Ya, untuk bikin itu gampang, cuma 3 hari langsung keluar badan usaha. Untuk menjadi sebuah perusahaan investasi bukan sekedar PT CV koperasi, karena itu di ranahnya Kementerian Hukum dan HAM. Tapi untuk menjadi sebuah perusahaan terkait dengan keuangan investasi, izinnya harus dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, oke. Next, ini jenis investasi sebagian tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman. Ada suku, ada deposito, ada reksadana, ada saham. Saya sedikit percepat aja. Ini tadi suku. Jadi sekedar informasi, saya bukan jualan, tapi mengingatkan kepada teman-teman bahwa pemerintah kita ya untuk bisa menjaga agar tetap terus membangun, ya tentu kita harus juga mencari pendanaan, dan pendanaan pemerintah ini juga didapatkan dari obligasi, dari penerbitan sukuk, dan itu bisa mengajak partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali dalam pembangunan. Karena kita lahir, kita kerja, ya, dan mungkin nanti kita akan berpulang di Indonesia. Kenapa nggak kita berinvestasi memang di tanah air tercinta kita, di Indonesia? Nggak usah mikir yang mana di luar. Banyak banget kok misalnya. Ya, tadi saya udah mention ya mengenai sukuk ya. Cita-cita mengenai sukuk. Kemudian reksadana. Reksadana sederhananya seperti kayak teman-teman beli rujak. Teman-teman beli rujak ada bangkoan, ada jambu, ada kedondong. Ya, nggak cuma 1 potong, tapi jambunya mungkin ada 5 potong, bangkoannya 5 potong, kedondongnya ada 5 potong. Kalaupun ada yang rusak, 1, 2 busuk, teman-teman kan tetap bisa makan rujak. Begitu juga dengan reksadana, isinya bukan 1 saham, tapi bisa jadi ada puluhan saham. Jadi kalau ada 1, 2, 3 saham perusahaan itu yang nilainya turun, tidak serta-merta akan merugikan teman-teman. Kalau 1 turun tapi 17-nya naik, ya teman-teman tetap untung, tetap cuan. Contoh seperti itu. Yang mengelola siapa? Manajer investasi. Ya, contoh sederhananya itu, dan kita skip lagi. Oke, nah tapi kenapa saham? Ya, karena memang banyak kebaikannya. Saya ini belasan tahun mengambil di dunia pasar modal dan khususnya saham. Karena selain tadi kita bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga, kalau saya yang nggak tipikal yang mau jadi trader, karena saya mau fokus kerja aja, Mas Adrian, nggak apa-apa. Teman-teman jadi investor aja. Cari perusahaan yang kinerjanya baik,
yang produknya kita pernah lihat, pernah kita pegang, pernah kita punya, atau kita gunakan, atau jangan-jangan kita jadi nasabahnya. Dan kemudian kita lihat perusahaan itu rajin nggak bagi dividen bagi para pemegang sahamnya. Ada yang cuma 4%, ya nggak apa-apa, itu kan dividennya. Tapi kenaikan harga sahamnya, berdiri di sana. 8 bulan 18%, dia kasih dividen setahun bisa 3-4%. Artinya setahun Bank Mandiri memberikan kebaikan di atas 20%. Sederhana itu. Tapi ada resiko nggak? Ya ada lah resiko. Kalau teman-teman lihat ada naik turun harga, yang penting bukan kapan kita bisa menebak naik atau turun, tapi teman-teman cukup melihat trennya. Oh, selama trennya tetap naik, naik. Jadi membaca tren itu nggak harus harian, nggak harus jaman. Teman-teman bisa punya wawasan yang cukup beragam. Saham itu bisa diperlakukan dengan berbagai strategi. Bisa jadi trader, bisa jadi investor. Mana yang terbaik Mas Adrian? Yang sesuai tujuan dan profil resiko teman-teman. Dan setiap orang pastinya pasti. Jangan dicampur aduk. Niatnya pengen jadi trader, tapi kemudian sibuk keluar kota, nggak ngamatin, tiba-tiba sahamnya udah turun 10%, 20%. Terus kemudian apa? Yang dijelek-jelekan adalah, oh ini pasar saham nih begini, begitu, judi atau apa. Dengan informasi yang terbatas, pengetahuan terbatas, kemudian akhirnya apa? Mengkambing hitamkan sesuatu, padahal sebenarnya nggak ada. Teman-teman yang ragu mengenai kesyariahan, teman-teman jangan khawatir, pasar modal ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya sudah banyak. Kemudian teman-teman ada lebih dari 900 perusahaan yang teman-teman bisa beli. Lebih dari 500-nya itu semua adalah saham-saham yang masuk di dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Daftarnya setiap 6 bulan sekali. Next. Mari kita lihat lagi. Ini gambar filosofi mengenai pasar. Apa sih sebenarnya? Ini dia. Kalau di pasar, pasti kan ada pedagang, ada juga pembeli. Ya. Kemudian barangnya apa? Ya, barangnya tentu si saham itu. Kalau di pasar, siapa sih yang mensuplai barang-barang itu? Pasti ada pemasoknya. Nah, kalau di perdagangan saham, pemasoknya itu siapa? Ya, PT Bank Mandiri, PT Telkom, PT Astra, PT Mayora, PT Era Jaya yang jualan produk handphone, dan lain sebagainya. Jadi bursa efek itu hanya sebagai penyelenggara, ya kayak supermarketnya. Oke, ini mekanisme perdagangan, saya skip aja teknis. Saya juga tadi udah jelasin mengenai perbedaan. Nah sekarang langsung masuk sih dagingnya. Mas Adrian, saya yang pemula. Gimana sih caranya supaya saya bisa sukses? Cara milih saham itu gimana sih Mas Adrian? Ini bukan arahan untuk membeli ya, saya kasih bocor logo-logonya. Wah, katanya Mas Adrian ini logo ini berarti besok nih yang bakal naik itu yang ada 8-10 di situ. Enggak seperti itu ya, saya hanya caplok aja. Ya, ada saham Astra, Mandiri, Jasa Marga, Adikarya, Mitra Adi Perkasa, Planet Sport, teman-teman hobi lari ketimbang sekedar cuma beli-beli baju olahraga ini, beli perusahaannya. Gitu loh, ya kan? Apalagi sekarang kan kita lihat ya, kayaknya orang-orang pada hobi lari, olahraga, ini semua itu kayak bisnis yang nggak bakal mati. Sesederhana itu aja menilai sebuah perusahaan itu, ya. Nah, cara milihnya macam-macam. Ada pendekatan dari atas ke bawah, ada juga pendekatan dari bawah ke atas. Maksudnya kalau dari atas ke bawah, lihat dulu keadaan makroekonomi dunia seperti ini, sekarang seperti apa. Kemudian dampaknya kira-kira kepada sektor yang kita mau beli sahamnya itu seperti apa, kemudian lihat lagi kinerja perusahaannya seperti apa, atau mungkin sebaliknya kita langsung melihat kondisi perusahaannya dulu, kita mau lihat manajemennya gimana, kemudian laporan keuangannya gimana. Nah itu adalah kalau teman-teman yang fokusnya pengen menjadi investor. Tapi kalau teman-teman pengen menjadi trader, yang ini tuh nggak perlu terlalu dilihat. Teman-teman cukup nanti membaca pergerakan harga saham dan volume berdasarkan analisa namanya teknikal. Itu sederhana belajarnya. Cukup 1 hari teman-teman langsung udah lancar, teman-teman langsung gapek. Saya yakin banget. Karena memang kenyataannya teman-teman mau cari uang 1, 2, 3% dalam 1 hari di pasar saham itu konsisten, itu yang tidak. Tapi kalau teman-teman jangan kan tadi bilang 10% per tahun. Baru di kantor kita tadi sama-sama lihat ada beberapa teman-teman portofolio
Saya 1,5 bulan, ada yang udah 20%. Portfolio loh, bukan cuma satu saham. Jadi satu saham ada yang naik 15, ada yang cuma naik 5%, ada yang naik 3%, tapi tiba-tiba ada yang udah 30%. Nah, secara rata-rata dia bisa dapat 20%. Wah, saya bilang keren banget loh. Gua kalah nih ibaratnya. Ya kebetulan aja pemilihan sahamnya ada saham yang lagi naik luar biasa gitu ya. Jadi sempat ngobrol tuh sama ada teman-teman, wah mas kira-kira saham apa nih yang besok naik? Wah gitu. Kalau teman-teman nanti pengen lebih mendalami, ya insya Allah setiap hari lalu aja Instagram saya setiap pagi jam 9 sebelum jam 9 saya sering posting dan selalu insya Allah itu saya kasih 3 saham hasil riset dari teman-teman Bank Mandiri dan itu selalu saya posting di Instagram saya untuk membantu teman-teman yang tadi belum memiliki kemampuan atau kecukupan waktu untuk bisa saham apa sih yang bagus apa begini segala macam. Teman-teman coba lihat, coba aja dulu dengan uang 1 juta, 2 juta, lihat works nggak, bener nggak analisanya. Kalau enggak, saya nggak 24 tahun teman-teman. Kalau enggak, ngapain? Saya yang udah 8 tahun nyaman kerja di perusahaan asing dengan segala fasilitasnya, kemudian saya memutuskan untuk keluar. Karena dulu di perusahaan saya kerja, saya kan mengelola duit orang, triliunan. Saya nggak boleh beli saham. Karena kalau itu terjadi, saya bisa mengutamakan kepentingan saya ketimbang kepentingan orang-orang yang uangnya kita kelola. Jadi kami sudah menandatangani fakta integritas. Saya harus dicek setiap bulan oleh komplain saya, jadi nggak boleh melakukan front running. Misalnya gini, kan saya, misalnya kita mengolah gede banget ya, ada dana, satu reksadana 9 triliun. Untuk beli saham boleh maksimum 10 triliun, jadi artinya sekitar 800-900 miliar. Kalau saya mau beli saham Bank Mandiri, saya mau hantam itu 100 miliar, itu hari itu saya yakin harga sahamnya udah bakal naik sekitar 3%. Karena kalau saya punya uang 1 M, saya beli duluan aja barangnya pagi-pagi jam 9, baru kemudian next saya beli duitnya perusahaan, pas udah sana. Kalau market tutup, saya jualan. Dapat 3%, 30 juta sehari, gampang. Tapi nggak boleh. Itu 8 tahun, jadi saya berarti tersiksa karena saya tahu informasi, saya tahu di market ini mau bergerak, tapi saya nggak boleh terbelenggu. Tapi yang lagi itu memang sudah keputusan saya pengen belajar di perusahaan asing yang semuanya bobotnya sangat benar-benar dikontrol. Tapi insya Allah bisa memberikan kebaikan buat pengalaman saya yang sekarang kemudian makanya saya terjun di dunia sekuritas dan juga bermasyarakat. Saya pengen untuk berbagi dan membantu mensejahterakan kehidupan teman-teman. Nanti teman-teman, ini juga bocoran langsung saya ambil, nggak usah pusing ya 900 teman-teman yang hobinya masa aku mau nyampe pensiun aja, ya udah saya pilihin ada 20 perusahaan. Ini perusahaan yang kasih imbal hasil paling tinggi, 20 perusahaan yang paling top. Ada yang belasan persen setahunnya, ada yang tadi baru single digit, tapi pokoknya 20 yang tertinggi itu. Ini hanya singkatan. ADRO itu ada loh, perusahaan mining, perusahaan batubara. Bawahnya AMRT, Alfamart. Ini cabangnya ada ribuan di mana-mana sampai Indonesia. Bawahnya lagi apa? Antam, Aneka Tambang. Bawahnya lagi Astra Internasional. Bawahnya ada BCA, BNI, BBRI itu adalah Bank BNI, BRI Bank Mandiri, BRPT adalah Grup Barito Pasifik, ICBP itu anak perusahaan dari Indofood. Kemudian Indofood di sebelah kanan, INKP, ya perusahaan Indah Kiat, grup-grupnya Sinarmas. ITMG, Indo Tambang, perusahaan batubara juga. Orang bilang, wah batubara udah sunset nih masanya, kayaknya kita bakal menguntungkan harganya gitu. Kita tahu bahan baku yang bahan bakar yang paling masih murah itu adalah batubara. Kalau masih ada PLT itu, batubara itu masih belum sunset. Tidaknya sampai 10 tahun ke depan. Bocoran yang aktif. Pokoknya teman-teman, walaupun mau ada tuh di luar sana green energy, sustainability segala macam, orang semua apa tuh bilang-bilang wah, dan memang cadangan kita masih cukup sekitar 10 sampai belasan tahun. Setelahnya ya sudah selesai. Ya, tapi ibaratnya kalau lagi pesta, ya nikmati pestanya sebelum polisinya datang gitu loh ibaratnya. Nanti kalau polisi datang kita bubar. Ya begitu lihat tren dari sebuah saham, sebuah sektor gitu. Lagi euforia jangan cepat-cepat jualan, nikmati terus enjoy. Gitu loh. Wah ini berarti ada. Oh enggak, saya pikir itu aja, saya pikir ada sabotase. Oke.
Nih, lagi ada, ini saya bocorin semua. Saya datang ke sini tuh nggak bukan mau jualan. Saya ke sini datang murni pengen edukasi dan langsung kasih daging buat teman-teman. Mas Adrian, saya kayaknya belum punya uang kayak Mas Adrian gitu. Saya punya uang ratusan ribu. Nih, udah saya langsung ambilkan teman-teman. Saham yang harganya di bawah 10.000 perak. Lebih murah daripada uang makan siang kita. Lebih murah daripada gado-gado di kantin saya itu 18.000 di kantor. Demi Allah, teman-teman sebutin itu yang saya mau sebut. Ini bukan perusahaan ECC. Tadi kan saya udah bilang, Bank Mandiri harga sahamnya berapa? Ini contoh, Bank Mandiri, harga sahamnya 6 ribuan perak. Sekarang mungkin 7 ribu. Berarti artinya, untuk menjadi seorang pemegang saham Bank Mandiri yang menggaji Pak Aris tadi dan Ibu Tika, saya punya satu lot. Ya, hanya dengan satu lot kali 100 lembar saham kali harganya 7 ribuan perak, 700 ribu. Saya adalah pemegang saham. Iya, nanti ada rapat umum pemegang saham, kita boleh hadir ketemu dengan para direksi. Wah, kita, kamu kemana sih rapi banget? Oh, rapat umum pemegang saham. Asik, wow, punya berapa? Satu lot. Iya, tapi keren. Jadi nanti pensiun, apa begitu, tetap baju rapi. Jadi punya apa ya? Punya dignity, punya kebanggaan. Kita punya kepercayaan diri. Karena saya lihat banyak teman-teman orang-orang itu pada saat dia pensiun, dia merasa kecil hati, dia merasa diri, merasa nggak berarti lagi. Dia punya uang, kemudian akhirnya jatuh tempatnya ke dalam hal-hal yang sifatnya ya, spekulatif. Dia bukan mengerti tentang bisnis itu. Lebih baik inilah saatnya teman-teman tata, teman-teman meluangkan waktu belajar, dan insya Allah teman-teman, saya di sini bergabung dengan Mandiri Sekuritas karena yakin teman-teman memang di mindset itu adalah orang-orang yang juga senang seperti saya gini, ingin mengedukasi. Ya, setiap hari teman-teman, kita itu ada, itu yang namanya di Instagram Live. Kita juga ada buat nasabah kita, ada namanya trading bareng ya, Mas Ali ya. Jadi teman-teman setelah saya pulang karena nanti lagi jam 4, silakan yang masih kepengen ngobrol lagi secara mendetail sama Mas Ali dan teman-teman di pojok sana Mandiri Sekuritas, insya Allah bisa dapat info-info yang lebih banyak lagi ya. Nah sekarang teman-teman silakan, kalau teman-teman ingin bergabung dan selalu mendapatkan rekomendasi yang terbaik, izinkan saya sama teman-teman untuk bergabung sama-sama untuk scan barcode ini. Teman-teman insya Allah langsung bisa membuka account atas nama teman-teman sendiri di namanya Mandiri Sekuritas. Dan menariknya teman-teman seperti Pak Aris tadi bilang, sekarang teman-teman nanti di LinkedIn langsung bisa lihat portofolio teman-teman, tabungan berapa, reksadana berapa, saya punya saham apa, dan tunggu tanggal mainnya. Tidak lama lagi teman-teman juga bahkan bisa bertransaksi sahamnya di LinkedIn, tidak perlu pindah aplikasi keluar masuk lagi segala macam. Inilah makanya the beauty-nya si LinkedIn, makanya saya sangat optimistis mau bergabung dengan Mandiri Asset Group karena kita punya ekosistem yang udah begitu besar yang nantinya bisa memudahkan teman-teman dalam memaksimalkan portofolio yang dimiliki terkait dengan keuangan. Ya. Bisa di-scan barcode-nya atau teman-teman bisa pakai bit.ly garis miring growing with Adrian. Nanti teman-teman kita bisa yang menjadi nasabah Mansek, kita akan bikin juga event-event seperti kayak kopi darat, begitu ya Mas Ali ya. Kita bikin pertemuan langsung, kita dan teman-teman misalnya lebih sering secara online, kita juga ada care center-nya. Pokoknya teman-teman harus update ya dengan informasi-informasi ini. Strateginya saya kasih tahu, Mas Adrian lebih bagus gimana? Beli sedikit-sedikit atau udah punya uang diam langsung? Teman-teman bisa lihat, orang yang uang yang terbatas juga sekalipun, contoh ya, Januari dia beli, harganya turun Februari dia beli, harganya naik sedikit dia beli, ternyata turun lagi di bulan April. Secara rata-rata karena dia beli dengan cara mencicil setiap tanggal 25, 26 setelah dia gajian, ternyata hanya dalam tempo 8 bulan, 6 bulan, dia dapat profit 15%. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Dia cuma beli langsung waktu awal tahun, jebret, dia taruh sejumlah uang, dia diam. Ternyata dia tetap untung, tapi untungnya lebih kecil. Kenapa? Pada saat market sedang bergejolak, dan nggak mungkin market itu tidak ada gejolak, terus itu nggak mungkin. Pada saat dia lagi turun, dia bukan yang membeli, tapi malah ketakutan. Dia kehilangan momentum.
Momentum terbesar yang banyak orang itu kehilangan itu adalah pada saat terjadinya pandemi tahun 2020. Pada saat itu terjadi, harga-harga saham lagi diskon gila-gilaan, minimal 30-50%. Kalau kita sabar aja 9 bulan, naiknya udah puluhan. Karena kita lihat pandemi di luar kendali, tapi apakah perusahaan-perusahaan yang enggak bagus, perusahaan yang goblok? Enggak, perusahaannya bagus-bagus saja, sehat, tapi kena sentimen. Nah, itulah saat terbaik buat teman-teman gas, tempatkan aset itu seoptimal mungkin. Oke, ya tadi yang mengenai syariah tuh dari 900 lebih 597 saham semuanya adalah saham masuk dalam kategori daftar syariah. Ya. Oke, next bisa skip aja. Nih, contoh lagi sambil kalau tadi kan udah mandiri ya supaya lebih fair, yang versi syariahnya ada lagi. Mandiri kan juga punya grup ya, BSI. BSI itu kan di bawahnya, artinya memang dimiliki oleh Bank Mandiri. Kinerjanya ciamik juga, teman-teman lihat pada saat dari awal tahun sampai sekarang bahkan lebih tinggi lagi. BSI itu sudah memberikan kebaikan 55% harga sahamnya. Ya. Pada saat IPO tahun 2018 harganya 500, sekarang harganya 2.700. Berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat lebih. Next, nah ini teman-teman. Dan kita bersyukur bahwa 1 bulan lalu Mandiri Sekuritas launching Growing, sebuah aplikasi anak bangsa ya, yang dikembangkan oleh tim-tim teknologi kami, tim terbaik untuk membantu teman-teman dalam bertransaksi dalam satu platform. Bisa di reksadana, bisa beli obligasi, bisa beli saham secara sekaligus, dan teman-teman langsung bisa memantau portofolionya secara berkala setiap saat. Ini menarik banget, namanya Growing. Nanti growing.id ya. Oke, ini tadi saya bilang, saya skip aja portofolio. Oke, nah jadi growing ada dua nih serunya nih teman-teman. Satu growing invest buat teman-teman yang pengen bisa dalam satu platform melihat tuh semua portofolio reksadana, saham, dan juga obligasi. Ada lagi buat teman-teman yang pengen jadi trader, ada namanya Growing Pro. Ini canggih banget di Growing Pro ya, karena banyak bocoran-bocoran di situ. Sebagai contoh nih, misalnya saham hari ini lagi naik apa ya, misalnya Saratoga punya Jaya Sandiuno gitu ya. Nah itu gimana sih? Saham ada 900-an kan lagi banyak seperti itu. Lihat aja di order booknya, ya itu ada kayak dashboard merah sama dashboard hijau. Kalau dashboardnya dia udah hijau, itu artinya para trader di seluruh Indonesia ataupun dunia yang lagi bertransaksi itu lagi hajar kanan, lagi makan terus, lagi beli terus di saham tersebut. Kita nggak usah pikir nih harganya lagi berapa segala macam, empar aja beli di situ. Artinya kita ikut dengan euforia yang sedang memborong saham itu. Sebaliknya, pada saat di dashboard yang merah, lagi orang pada buang barang, jangan iseng-iseng berspekulasi ikut-ikut coba nampung barang gitu loh. Ada pisau jatuh. Kalau kamu jatuh, kamu bisa pegang bagian gagangnya. Tangan kamu nggak berdarah. Tapi kalau kamu kurang terampil, yang kamu pegang bagian tajamnya, ini apa? Yang kamu lepaskan. Kamu lepaskan, tangannya berdarah-darah, pisaunya jatuh. Bisa kena kaki. Akhirnya jadi konyol. Itulah yang terjadi. Kenapa lebih banyak orang yang gagal ketimbang orang yang berhasil? Mereka tidak memanfaatkan teknologi, tidak memanfaatkan ilmu yang memadai, sehingga akhirnya hanya ikut-ikutan, FOMO, bahkan akhirnya cenderung berspekulasi. Mudah-mudahan ini sudah menjadi penutup dari sesi saya. Sekali lagi, saya ajak teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami, bersama saya di Mandiri Sekuritas. Teman-teman saya di Mansek itu adalah di Menara Mandiri. Saya membawa direktorat retail, ada di lantai 14. Di bawah kita punya ada area namanya The Loft, itu modelnya seperti kayak studio gitu ya, yang dimana memang hampir setiap minggu kita suka bikin ketemuan dengan seluruh para nasabah, trader. Kita
kita bisa sharing session, kita bisa trading bareng. Tapi kan teman-teman kerja ya, karena kan trading itu kan selalu di Senin sampai Jumat. So feel free untuk datang, mampir, nanti bisa nanya-nanya sama teman-teman ada di sana. Salah satunya ada Mas Adi juga yang sangat expert sudah lama. Jadi teman-teman bisa ngobrol banyak seputar apapun. Insya Allah kita akan memberikan jawaban-jawaban sampai teman-teman merasa nyaman dan terpuaskan. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesempatannya bisa berbagi di sini. Saya atas nama Mansek mengucapkan banyak terima kasih, dan penting saya juga sangat mohon doa restunya dari teman-teman semua karena ini baru 1 bulan saya bergabung bersama grup Mandiri. Semoga saya bisa beradaptasi, semoga bisa kerasan, semoga bisa tadi yang seperti saya cita-citakan bisa membantu untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, khususnya terkait dengan keuangan. Baik teman-teman, saya kembalikan lagi dulu kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.